Salam bagi Bapak Ibu Saudara semua, jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawa, Klasis Jakarta bagian Barat. Sapaan pastoral pada saat ini kita terima melalui pembacaan kitab Mazmur. Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 6 saya akan membacakan bagi kita semuanya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya kita tidak suka dengan tikus. Jadi kalau ada tikus di rumah, kita ingin segera mengenyahkannya. Entah dengan cara memberi lem tikus, perangkap tikus seperti ini, atau bahkan racun tikus. Bahkan ketika kita mengetahui kesamaan DNA kita, Bapak Ibu Saudara, dengan tikus itu mencapai 88%, sikap kita terhadap tikus juga tidak akan berubah. Kita tidak menyukai tikus. Namun apakah manusia secara otomatis lebih bermoral dibandingkan tikus-tikus tersebut? Ternyata tidak otomatis, Bapak Ibu Saudara, karena manusia bisa menjadi sangat jahat. Sebaliknya, tikus-tikus dalam beragam penelitian ternyata memiliki kadar empati yang baik terhadap pihak lain. Banyak tikus yang bahkan berusaha membebaskan tikus lain yang terjebak dalam perangkap. Paralel dengan pesan yang kita baca di kitab Mazmur tadi, kita juga membaca di kitab Kejadian bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Mazmur ini kita menemukan bahwa Tuhan juga telah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan telah membuat manusia hampir sama dengan Allah. Jadi kalau kita baca di ayat 6 tadi, kata kemuliaan Tuhan, di ayat 6 memakai kata Ibrani kabod, yang kata yang sama dipakai untuk menggambarkan kemuliaan Tuhan saat menampakkan diri pada Musa. Sedangkan kata hormat memakai kata Ibrani hadar, yang juga sering dipakai kata ini, Bapak Ibu Saudara, untuk menggambarkan kemegahan Tuhan atas ciptaannya. Manusia telah dikaruniai dan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Namun demikian, dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah manusia yang telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat ini juga dapat menunjukkan moralitas yang semakin lebih baik di dalam kehidupan? Ketika tikus-tikus bisa menunjukkan empati dengan baik, masakan manusia malah gagal untuk menunjukkan empati mereka. Pertanyaan yang penting yang perlu kita renungkan setelah kita menghayati Paskah, ketika kita diundang untuk menjadi manusia Paskah dalam kehidupan ini, pertanyaan penting yang perlu kita refleksikan adalah jenis manusia macam apakah yang kita ingin menjadi di dalam kehidupan ini. Kita ingin menjadi
jenis manusia macam apakah? Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Muchtar Lubis, Manusia Indonesia, sebuah pertanggungan jawaban, tulisan pada tahun 1977, menunjukkan bagaimana sifat-sifat manusia Indonesia yang disampaikan oleh Muchtar Lubis. Ada yang disebut munafik, enggan bertanggung jawab, feudalistik, percaya takleh, tidak teguh pendirian atau anut ubium kalau dalam bahasa Jawa, boros, dan sebagainya. Ada juga sifat yang cukup baik, artistik. Ini ditulis tahun 77 dan diperbanyak. Tapi pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita ingin menjadi manusia Paskah yang lebih baik seperti yang digambarkan oleh Muchtar Lubis dalam buku ini, sehingga kita dapat mewujudkan panggilan kita sebagai manusia Paskah. Tuhan memberkati kita. Amin.